Oke teman-teman, kembali lagi di Ade Motor. Nah, di sini kita akan melakukan pembubutan ya. Ini kelanjutan video yang kemarin baru selesai pengecoran di bagian blok racking. Nah, ini kita sedang melakukan pembubutan untuk bagian luarnya, kita samakan ya dengan aslinya. Nah, di sini kita membubut bagian luar lalu kita ukur. Ya, secukupnya ya. Nah, dirasa sudah cukup. Nah, kita mulai pembuatan lagi ya sampai dirasa cukup dan pas. Nah, ini kita amplas sebentar. Nah, sudah. Nah, lalu kita mulai pembubutan di bagian dalam. Untuk bagian dalam ini sendiri kita bubut sampai rata dengan bagian yang tidak terkena cor ya. Nah, ini hanya mempermudah untuk nanti proses pengorekan di mesin coulter ya. Nah, ini sudah selesai, kita sudah cukup. Nah, kita lalu mulai memasukkan ke mesin coulter. Nah, di sini kita korek lagi, karena menggunakan mesin coulter ini kan kita bisa tahu ya ukurannya berapa dan nanti bersihnya di angka berapa ya, agar lebih presisi. Nah, ini sedang kita lakukan pengorekan sedikit demi sedikit. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, ini di hasilnya setelah dikorek. Nah, lalu kita mulai pembubutan di bagian boring. Nah, boring ini kan masih mentah ya teman-teman ya, masih tebal sekali, jadi kita harus melakukan pembubutan. Nah, kita samakan dengan lubang yang kita korek tadi ya. Kita kasih lebih untuk boringnya, karena itu untuk kita bakar nantinya. Di sini sudah mulai proses pembubutan. Kenapa saya tidak menggunakan bahan jadi ya teman-teman, karena bahan jadi menurut saya kurang efisien ya, atau kurang presisi untuk lubangnya, dan untuk performanya juga kurang bagus ya. Jadi kita buat dari bahan mentah. Untuk bahan mentah ini sendiri kita menggunakan banyak ya, terjual di online. Nah, ini sedang kita ukur. Karena saya tidak punya mikrometer yang cukup besar ya, jadi saya menggunakan sigmat saja ya, kaliper. Nah, di sini selesai. Nah, ini dia. Nah, cukup ya. Kita mulai proses penggambaran. Nah, di sini akan menggambar atau menggaris ya. Nah, di sini kita garis agar mempermudah kita membuat lubangnya nanti ya. Nah, lubang di linernya tadi. Nah, ini dia sedang melakukan menggambar ya, menggaris. Kita luruskan dulu dari bawah ke atas menggunakan sigmat atau kaliper. Nah, ini dia. Nah, di sini masih terus ya, terus menggambar sampai semua lubangnya dipastikan lurus ya, garisnya ke atas ya. Nah, di sini harus sangat teliti ya teman-teman ya, karena ini proses akhir ini. Kalau sampai meleset maka dia lubangnya tidak akan pas. Nah, ini dia. Kita mulai menggambar di bagian liner. Nah, kita kasih kapur terlebih dahulu ya. Kapur tulis kita basahi. Nah, lalu kita gosok-gosok. Dan ini mulai menggambar ya di bagian ini. Nah, ini untuk kita luruskan tadi ya ke tanda yang sudah dibuat terlebih dahulu tadi. Nah, gitu. Garis kita samakan garisnya dengan garis tadi untuk memastikan. Nah, di sini juga kita harus menandai ya di bagian depan atau belakangnya, jadi kita tidak salah menggambar. Ini dia sedang proses menggambar, sedang menggaris ya teman-teman. Nah, untuk ukuran jarak tingginya juga kita sesuaikan dengan aslinya ya. Untuk pengukuran di ketinggian ini kita kasih lebih, agar begitu kita masukkan dia nantinya akan presisi, karena liner ini kan tidak dibuat rata langsung ya teman-teman ya.
kita dibuat lebih. Nah, kita buat lebih karena dia nanti ada toleransi untuk membubut. Nah, ini dia sudah digambar ya. Nah, dirasa cukup, kita mulai proses ke pengeboran. Nah, di sini kita gunakan bor kecil terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, untuk bornya kita gunakan bor 5 atau 4 ya, agar tidak terlalu banyak yang terbuang nantinya, tidak bablas yang melewati garis ya. Nah, kita buat pola terlebih dahulu. Nah, setelah selesai, nah baru di sini kita mulai perapian menggunakan tuner ataupun bor milling ya, yang kecil. Nah, bisa juga dengan mata tuner yang besar. Nah, untuk yang lubang-lubang kecilnya itu kita gunakan mata bor milling yang kecil ya. Nah, ini prosesnya kan sangat panjang ya teman-teman ya, makanya saya percepat untuk mempercepat durasinya. Nah, ini dia, kita lubangi, kita di bagian inletnya juga kita lubangi juga. Nah, ini sudah mulai mau selesai ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah mau selesai, nah, tinggal sedikit. Nah, ini dia sudah selesai ya teman-teman ya. Kita lanjut ke pembakaran bloknya ya. Tujuannya untuk memuaikan. Nah, tadi kan linernya kita buat lebih ya, itu sekitar 20 mikro. Nah, ini dia proses pemasukan ke dalam bloknya ya. Nah, kita luruskan. Nah, kita setelah dimasukkan, setelah dingin, kita mulai proses pembubutan ya. Kita ratakan di bagian atas. Nah, untuk bagian atas ini kita buat rata ya. Nah, karena ini ada lebih ya bekas perbaut-baut, jadi kita ratakan semua ya. Nah, dirasa cukup. Nah, ketika belum cukup kita ratakan lagi sedikit. Kita tunggu ya. Nah, kita lihat. Nah, dirasa sudah cukup. Nah, cukup. Sudah ya. Nah, ini kita balik, kita proses ke pembubutan di bagian belakang. Nah, kita samakan, lalu kita ukur juga ya tingginya, ketinggian kita samakan dengan aslinya ya teman-teman ya. Nah, di sini juga jangan lupa kita buat untuk derajatnya ya, karena bagian blok itu kan ada derajat di bagian bawah ya. Nah, itu untuk mempermudah memasukkan ring sehernya nanti. Nah, kita kasih amplas sedikit. Nah, ini dia mulai perapian ya. Nah, ini kita samakan dengan sirip aslinya, kita buang bagian-bagian yang tidak digunakan. Nah, ini dia. Nah, lalu kita rapikan lagi menggunakan gerinda. Nah, di sini juga kita rapikan menggunakan tuner nantinya ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, sudah dilemar. Nah, ini dia hasilnya yang setelah kita potong menggunakan lemarannya. Nah, ini belum kita poles ya teman-teman ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Nah, ini lubangnya sangat presisi ya, tidak ada yang menggantung ya, mungkin ada sedikit, nanti kita rapikan. Nah, ini dia untuk hasil polesannya ya. Nah, ini setelah dipoles, nah ini dia teman-teman ya, seperti asli ya. Nah, mantap. Nah,